Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTOK edisi 18 Mei 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar FTOK edisi terakhir sesuai dengan permintaan, dan juga kita akan memberikan beberapa tips apabila saat ini IHSG turun, kemudian investasi Anda dalam kondisi yang kurang baik, kurang enak dilihat portofolionya. Nanti kita akan sharing ya, kita akan bagikan bagaimana strategi untuk memperbaikinya. Tentunya memperbaikinya dengan pendekatan investasi juga ya, bukan dengan trading. Nah, kita akan share nanti setelah pembahasan IHSG karena masih ada hubungan dengan IHSG yang sedang turun saat ini. Baik, agar durasi tidak terlalu panjang, kita akan bahas segera apa saja yang ada di kolom komentar ini. Silahkan apabila Anda merasa ada saham yang menarik untuk dibahas di FTOK selanjutnya, Bapak Ibu bisa langsung isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut layak untuk dibahas di FTOK ya. Dan bagi Anda yang mungkin belum subscribe ya, masih ada beberapa yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk mendukung kami, juga dengan klik like video-video kami. Sebelum saya mulai, ada pengumuman hari ini ada promo trade vesting in May ya, untuk PTR dan Pierce bundling diskon 50% untuk paket 12 bulan bagi Anda yang ingin join PTR plus Pierce ya di bulan Mei ini. Silahkan manfaatkan penawaran ini, terbatas hanya untuk 10 member baru dan sampai dengan tanggal 21 Mei 2023. Jadi silahkan apabila Anda sudah menunggu-nunggu seperti salah satu penonton ini ya, ada pertanyaan terkait promo trade vesting, silahkan Anda hubungi admin di WA dan di Telegram. Baik, kita langsung mulai saja dari IHSG hari ini. Kemarin IHSG kembali melanjutkan penurunan, penutupannya kurang terlalu bagus 0,2%, namun secara bulanan di bulan Mei ini kita lihat candlenya ya seperti ini, itu minus 3,65%, hampir 4%, dan mungkin ya besok bisa menyentuh angka 4% ya, karena penutupannya di bawah 6.700, yang artinya potensi IHSG adalah seperti yang kami sampaikan kemarin, skenario kedua yaitu konsolidasi di range 6.950 sampai dengan 6.560, yaitu supportnya saat ini sedang mengarah ke support gitu ya. Jadi ada potensi IHSG itu minus 4%-an ya. Nanti penutupan di bulan Mei ya bisa saja ditarik di penutupan bulan, tapi sekarang ini arahnya mengarah ke bawah ya. Dan ada pertanyaan ini ya, ada pertanyaan, kita jawab saja. Ini ada pertanyaan terkait IHSG. IHSG sudah termasuk diskon belum Pak? Ini mungkin yang dimaksud adalah untuk investasi ya. Jadi menurut saya untuk saat ini kalau dikatakan diskon secara penurunan, memang mungkin sudah terlihat diskon, namun target turun secara teknikal itu kan 0,3 paling tidak. Kita baru akan bilang IHSG itu sudah diskon apabila paling tidak IHSG sudah menyentuh 0,3 yaitu di 6.200, dan di situ terdapat sebuah EMA 60 yang mungkin saja ya konsolidasinya ini dipecahkan atau breakdown support konsolidasi dan mengarah ke sana, dan itu baru kita sebutkan mungkin ini adalah diskon. Dan diskon di sini kan kita harus hubungkan dengan saham-saham penggerak market. Ya, mungkin Anda sudah tahu ya kalau misalkan YEF investasi di saham-saham blue chip, saham-saham big caps, hanya ketika IHSG diskon. Ketika IHSG tidak diskon seperti hari ini, kita belum katakan dia diskon, belum ya, bukan berarti tidak, belum diskon. Anda harus pahami kata-kata ini ya, belum diskon berarti ya kita belum akan melakukan akumulasi saham-saham yang relate dengan indeks seperti itu ya. Ya, seperti apa contoh-contoh saham yang relate seperti indeks? Untuk indeks ya seperti misalkan saham-saham big cap seperti BCA, BRI, BMRI, BNI ya. Meskipun saat ini mungkin banyak yang sudah harga sahamnya sudah mengalami penurunan, tapi berkaca pada indeks menurut saya belum waktunya. Ya, bulan Mei ini mungkin awal ya, semoga ada diskon yang lebih besar lagi yaitu ke 0,382
yaitu di 6.200. Itu harapannya kalau misalkan memang terdapat sebuah peluang diskon untuk kita melakukan akumulasi dengan mudah saham-saham yang mungkin dikenali banyak orang, tetapi untuk saat ini ya saham-saham bank, saham-saham mungkin saham-saham seperti Telkom misalkan, meskipun Telkom sudah turun sesuai dengan proyeksi kami di TradingView, ya sementara ini kita belum akan melakukan akumulasi. Seperti apa saham-saham yang saat ini kita masih akan invest ketika indeks belum diskon? Ya tentu saja saham-saham secara fundamental like invest dan juga memiliki pertumbuhan dan sahamnya saat ini belum mengalami kenaikan. Ya, nah ini masuk ke materi tips. Karena kita akan menyinggung bagaimana kita memilih saham ya. Nah, jadi singkat ceritanya ya. Jadi bulan Maret yang lalu ya kita melakukan cut loss. Jadi ketika Anda investasi itu kan plan jangka panjang. Ya, tentu saja Anda memiliki ekspektasi terhadap investasi tersebut. Ekspektasi terhadap fundamentalnya yang tumbuh, profitnya yang lebih besar, penjualannya lebih tinggi, rasio utangnya yang semakin bagus dan sebagainya. Tentunya namanya investasi harus berdasarkan fundamental. Namun lagi-lagi ya, perekonomian ya tidak mudah untuk diprediksi. Ya ada gangguan-gangguan dan sebagainya yang menyebabkan estimasi fundamental yang Anda mungkin ketika Anda melakukan investasi itu kan Anda punya proyeksi kira-kira revenue akan tumbuh berapa persen, bottom line-nya akan tumbuh berapa persen, profitabilitasnya meningkat berapa persen. Ya, namun lagi-lagi kita harus suka tidak suka, mau tidak mau ya market yang menentukan benar atau salah estimasi tersebut. Dan namanya investasi pasti ada yang salah. Investasi pasti ada yang salah invest. Ya, meskipun Anda sudah melakukan yang terbaik, memilih yang terbaik. Ya, namun mungkin di antara Bapak Ibu penonton saat ini mengalami hal yang seperti yang kami alami juga. Dan saya rasa di luar sana ya yang bicara terkait profit 600%, profit 1000%, mereka pun juga pasti mengalami yang namanya salah investasi. Namun perbedaannya dengan kami adalah mereka tidak bicarakan itu, tidak mengedukasi terkait itu, sedangkan yang kami lakukan adalah kita edukasi bahwa setiap investasi ya tidak akan semuanya akan berhasil. Pasti akan ada yang tidak berhasil. Dan apa yang harus dilakukan itu yang terpenting. Ya, ini ya contohnya ya. Jadi di bulan Maret ya Anda bisa lihat di kinerja kalau kita itu lagi distribusi saham apa dan berapa profitnya, berapa lossnya, kan pasti ada laporannya. Laporannya itu kan ditulis secara detail di bulanan ya, tentu saja di bulan Maret. Contohnya Pierce ya, ini case-nya kita ambil Pierce karena agar calon member itu bisa memiliki gambaran ternyata bersama YEF pun tetap akan ada potensi gagal investasi atau salah investasi seperti itu. Namun berbedanya kita mendapatkan bagaimana kalau kita salah gitu ya. Nah ini ya, jadi bulan ini Pierce ya, Private Investing Group Syariah melakukan distribusi 2 saham yaitu SIMP ya dengan loss 9 sampai dengan 12 atau bisa dikatakan ini paling besar 16%. Kita perbesar ya. Ini ya, kita share ya. Jadi kalau kita untung dan rugi, kita akan share apa adanya. Seperti itulah cara mengedukasi ya. Kita gagal investasi di saham SIMPE di bulan Maret. Kita invest sejak bulan Oktober ini ya. Open date ini adalah kita pertama kali melakukan akumulasi ya. Kemudian selain saham SIMPE ini totalnya 0,87%. Jadi impact-nya ke dalam portofolio kita itu jadi turun, menyebabkan penurunan 0,87%. Ya. Ini untuk capital gain ya, jadi capital loss ini namanya ya. Jadi kita loss, jadi kerugian SOCI dan SIMP ini total menyebabkan portofolio Pierce turun 0,87%. Oke. Lalu apa yang kami lakukan di bulan Maret setelah melakukan distribusi dalam posisi loss seperti ini? Tentu saja kita tidak tinggal diam, kita melakukan switching position, dan inilah yang harus segera dilakukan ketika kita sadari kita ternyata harus segera melakukan tukar posisi. Kemana? Ya saham-saham yang sekarang ini lebih baik kondisinya, fundamentalnya lebih baik,
potensi capital gain-nya lebih besar. Waktu bulan Maret kemarin kebetulan kita melakukan merekomendasikan saham baru di portofolio Pierce, yaitu saham namanya Dharma Polymetal ini ya. Nah, ini adalah Stockpicks edisi 28 Maret. Jadi setelah rangkaian distribusi atau cut loss di saham Simpe dan Soci, yang kami lakukan adalah melakukan akumulasi saham DRMA. Kita melakukan akumulasi saham DRMA, satu saham ini aja ya di bulan Maret itu kalau nggak salah, satu saham ini kita akumulasi di 840 sampai dengan 750 ya. Kemudian ini loh ya, pentingnya teknikal dalam investing pun. Kita melakukan investing tidak hanya melihat fundamental yang layak, tetapi juga kita memperhatikan teknikalnya ini kira-kira bakal perform nggak jangka pendek, jangka menengah. Kalau bisa kita invest hari ini ya, bulan depan sudah terlihat bagus dan kita sudah senang melihatnya. Jangan sampai kita hanya melihat fundamentalnya. Ya nggak apa-apa kalau Anda mau seperti itu, kalau di kami nggak mau. Kalau bisa kita invest sekarang, bulan depan sudah mulai terlihat. Nah seperti ini ya, saham DRMA ini setelah kita akumulasi, alhamdulillah sekali lagi kita diberikan keberuntungan, diberikan ya apa yang kita usahakan, ya diberikan hasil yang baik oleh Tuhan, dan hasilnya adalah DRMA mengalami kenaikan. Ini adalah salah satu switching position yang berhasil ya, switching position yang berhasil, dan ini adalah strateginya. Jadi kalau kita sekarang ini lagi floating loss, kita salah investasi, kita beli saham yang sebenarnya mungkin like invest namun performance-nya kurang bagus ya, kita jangan diam, harus segera di switch ya. Kenapa? Karena ya modal terbatas dan kita kan nggak mungkin portofolio itu seperti supermarket ya. Kalau individual portfolio biasanya kan cuma 6 saham, 5 saham. Nah kalau kita yang loss biarin aja, kita ambil saham yang baru. Nah nanti lama-lama seperti itu akan menyebabkan penumpukan saham yang juga akan mengurangi cash Anda. Kemudian juga akan lebih sulit untuk dievaluasi karena sahamnya semakin banyak. Nah yang kita lakukan tidak, kita akan cut yang saham yang tidak perform, itu salah strateginya ya. Kemudian kita belikan saham-saham yang kita anggap akan perform ya. Kita beli di 28 Maret itu, Maret akhir ini harganya di sini ya 800. Secara teknikal dia sudah confirm dia akan lanjutkan uptrend, membentuk rounding bottom dan potensi upside-nya cukup besar ya. Ini sudah naik setelah kita akumulasi DRMA sudah naik 44%, membalikkan ya kerugian menjadi profit atau realisasi capital gain ya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ya. Seperti itu. Jadi loss di saham Soci dan saham Simpe itu kan hanya 0,8% atau kalau persentase di sahamnya tidak lebih dari 16%. Bahkan ini Soci kita cut loss sekitar 9% aja. Bagi kami buat invest jangka panjang loss segini itu menurut saya ya, itu masih dalam kategori yang bisa ditoleransi dan kita bisa usahakan untuk perbaiki. Tapi kalau udah nyangkut mungkin katakanlah 60%, 70% dan apalagi sahamnya lagi saat ini bermasalah, katakanlah lagi suspend dan sebagainya, ya agak repot ya. Nah kalau sahamnya sekarang ini masih dalam kondisi floating loss misalkan 10 atau sampai dengan 20%, nggak akan sulit untuk kita cari saham-saham mana yang kita plot untuk menjadi penggantinya di portofolio kita. Seperti itu ya. Ini salah satu contoh case yang mungkin bisa memberikan Bapak Ibu gambaran kira-kira kalau kita melakukan investasi dan kita ternyata salah, dan itu adalah hal yang wajar, kita harus melakukan apa? Namanya manusia, sebagus apapun strategi yang Anda lakukan, sekali lagi ya, sama dengan PTR, secanggih apapun Anda, investasi Anda tidak akan semuanya akan beruntung. Semuanya tidak akan beruntung. Pasti akan ada 1, 2, atau 3, atau 4 yang kurang beruntung dan Anda harus menjalankan sebuah strategi. Strateginya ini switching position. Ya, dan switching position yang baik ya, yang menurut kami baik, sekali lagi menurut Jeff, bukan menurut yang lain, menurut Jeff yang baik, fundamentalnya harus layak, teknikalnya potensi uptrend dalam jangka pendek menengah. Jadi kita akan melihat hasilnya dalam jangka pendek. Dan di RMA selain kita sudah melakukan take profit kemarin di bulan April akhir, jadi sebulan kita sudah bisa mengunci atau menutup kerugian di 2 saham ya, plus dapat dividen. DRMA kemarin dapat dividen ya. Ini salah satu
studi kasus ya, dan nggak cuma DRMA, di bulan April kemarin kita juga melakukan akumulasi satu saham dan juga seperti DRMA ini sudah mengalami kenaikan. Ini DRMA kemarin mendapat dividen tanggal 10 Mei ya, kita dapat dividen 20 per lembar ya, dan artinya apa, kita nggak cuma dapat capital gain, kita dapat dividen juga, padahal kita baru invest kurang dari 3 bulan. Ini salah satu switching position yang berhasil. Ya, lagi-lagi ini adalah sebuah usaha untuk memperbaiki dari waktu ke waktu. Sehingga yang Anda lihat kinerja kami di Peers itu tidak semuanya profit. Ada yang salah, ada yang kurang tepat, dan kita tidak diam saja, kita melakukan switching position. Seperti halnya di PTR pun sama, tapi beda pendekatan. Makanya kalau Anda sekarang ini lagi kondisinya kurang baik portofolionya, mungkin Anda harus evaluasi fundamentalnya, dilihat apakah masih relevan atau tidak, baru Anda akan memutuskan apakah akan keep atau Anda harus exit ya, seperti itu. Jadi kira-kira itu yang dapat saya share di F-Talk malam ini, semoga dapat memberikan manfaat ya. Kita langsung masuk ke pembahasan saham ya. Pak, bumi semakin panas, saham seperti KIN masih ada peluang investasi nggak? Nah, ini saham KIN yang kemarin naik cukup signifikan ya. Nah, untuk investasi sama dengan pembahasan sebelumnya, menurut saya karena kami melakukan akumulasi KIN di Peers ya, Peers melakukan akumulasi kebetulan di bulan Mei 2022 yang lalu. Ini reakumulasi ya, jadi kita sebenarnya sudah pernah distribusi di harga 600 kalau nggak salah, 700, kemudian KIN turun lagi, kita dapat kesempatan kedua untuk melakukan reakumulasi di bulan Mei ya, dan di bulan Mei di harga 424, sehingga sekarang ini menurut saya saham KIN sudah mengalami kenaikan yang ya sudah tinggi, sangat tinggi. Jadi untuk dibeli ya menurut saya ini sudah agak tinggi ya. Jadi sudah sangat berisiko. Dia sudah mengalami kenaikan setidaknya 70%-an dari harga akumulasi kami di Peers, dan saat ini masih hold, dan kita harapkan KIN masih bisa mengalami kenaikan setidak-tidaknya ke 900 atau ke 1000. Meskipun demikian, untuk invest menurut saya sudah agak terlambat, karena sekarang ini di Peers sendiri sudah menyiapkan sekitar 3 saham baru yang mungkin juga kita akan melakukan switching position di beberapa saham yang ada yang profit, ada yang dalam posisi seperti Soci atau Simpe. Jadi ada rekomendasi baru di Peers nanti setelah bulan Mei ini, karena kita masih menunggu indeks itu akan menentukan arahnya kemana. Karena itu sangat penting untuk kita, mana saja yang kita prioritaskan. Apakah kita akan tetap masuk di saham-saham yang growth atau saham-saham big caps ketika indeks turun. Maka dari itu ya sekarang ini kita akan jalankan apa yang ada di Peers dulu ya. Itulah kira-kira untuk KIN menurut saya sudah sangat tinggi, karena pun mungkin KIN ini kalau tidak salah sekarang ini sudah berada di target kita. Jadi KIN ini Stockpicks edisi KIN Oktober 2001 kalau nggak salah. Jadi ini sudah cukup lama kita pegang sahamnya, dan tentunya di harga yang relatif rendah menurut kami ya. Sama dengan DRMA, jadi dalam waktu yang cukup singkat saham ini sudah menunjukkan performance yang cukup memuaskan, karena ketika kita beli di 400-an, beberapa bulan kemudian, sebulan atau 2 bulan dia langsung naik ke TP2, dan sekarang ini sudah di TP3, dan kemungkinan dalam waktu dekat kita akan mengupgrade target dari KIN ya, karena memang potensinya ke atas 1000 ya. Untuk saat ini dilihat dari technical dan fundamental yang jelas, namanya ini kita pilih ya, tentu saja memiliki pertumbuhan yang sangat baik ya. Jadi kuartal 1 ini baru ada di TradingView ya, 44% revenue-nya, kemudian ini sesuai estimasi kita. Untuk bottom line-nya dia tumbuh 61%. Ini sangat-sangat bagus untuk perusahaan yang sedang bertumbuh seperti Kencana Energi ini. Untuk sekarang ini semoga ada penurunan dulu di 660, mungkin itu lebih baik daripada di harga saat ini ya. Seperti itu. Apakah WGSH sudah layak ditradingkan dan beserta plan-nya, Pak? Oke, kita lihat WGSH. WGSH ini saham yang lompat-lompat ya, kalau Anda harus full time, pertama itu, kedua harus Anda punya speed untuk melakukan transaksi, jangan sampai ketika sahamnya loncat turun Anda kelabakan gitu ya. Nah ini untuk secara teknikal kita mengabaikan karakteristiknya seperti ini loncat-loncat udah jelas, dan turun nggak cuma naik ya, turunnya juga sama. Secara teknikal dia sudah mulai naik, mungkin polanya akan seperti ini ya.
Kita coba proyeksikan kira-kira dia akan masuk ke 1,6 atau 2. Nah ini 2 ya, masuknya di 2,6 ekstensi. Jadi kemungkinan potensi upside-nya adalah di 2,6 ekstensi saat ini. Ekstensinya di berapa? Kita akan coba lihat. Jadi ekstensi pertama di 212, kedua di 270 ya, cukup agresif. Jadi mungkin saja dia bisa ke sana, tapi yang terdekat dulu ini mungkin ke sini ke 170 180 dulu. Ya, itu untuk swing trade mungkin sudah cukup. Nah, bagaimana trading plan-nya? Trading plan-nya ya, untuk trading plan di harga saat ini mungkin kalau saya mungkin karena karakteristiknya agresif, kita akan melakukan bottom fishing di area-area support di 147 atau di 141. Itu mungkin secara risk akan lebih baik daripada harga saat ini, yang mana kalau kita siapkan di situ stop loss-nya di bawah M60 di 133 gitu ya. Kalau di harga saat ini kan secara persentase tentu saja kalau kita lihat dari teknikalnya dia bisa turun 15% gitu ya. Jadi kalau dikasih turun kita bisa buy on weakness di area 150 ke bawah sampai 140 seperti itu. Kemudian TP-nya tadi sudah ya, TP-nya terdekat di 170 terdekat. Kemudian yang kedua ekstensi yang kedua pertama itu 214 atau 200 lah ya. Oke? Seperti itu. Salam sukses Pak Yev, salam kenal, saya subscriber baru, kemarin baru nemu video Pak Yev dan langsung saya subscribe. Terima kasih sekali untuk dukungan Anda. Mohon izin mau bertanya, apakah BRIS masih akan terus turun atau tidak? Ini belum subscribe ya. Oke, nggak apa-apa lah, Anda mau subscribe atau tidak silahkan aja. Apakah BRIS masih akan terus turun atau tidak? Tentu saja ya. Dari pertanyaan ini saya harus luruskan, namanya saham tidak ada yang turun terus ataupun naik terus, itu ya saya luruskan dan minta sarannya. Seumpama saya mau beli di saat-saat ini, bagus apa tidak BRIS untuk trading dalam jangka waktu 1 bulan ke depan? Apakah ada prospek bisa mendapatkan untung dan perlu waktu berapa lama menurut Pak Yev untuk BRIS bisa naik kembali? Kalau saya pengen mendapatkan untung dengan cepat dan dengan manfaatkan situasi turunnya BRIS ini, apakah bisa? Mohon maaf pertanyaannya terlalu panjang, terima kasih, sukses selalu. Jadi ini agak sedikit berbeda nih pertanyaan pertama dalam jangka waktu 1 bulan, tapi di sini dengan cepat, untung dengan cepat. Jadi trading menurut di private trading room, definisi trading itu adalah memang strategi yang kita gunakan adalah swing ya. Di situ swing batas toleransi kita hold saham itu adalah 20 hari bursa. Sehingga kita katakan cepat atau tidak itu akan di situ ditentukannya. Kalau misalkan kita trading hari ini kemudian jual besok, itu bisa dikatakan cepat. Tapi kalau lebih dari 1 bulan itu bukan lagi trading menurut saya. Jadi Anda harus melihat saham itu dalam kondisi uptrend atau downtrend. Nah, sedangkan BRIS kemarin kita sudah berikan teknikalnya. Kalau dia breakdown dari 1675 berarti dia potensinya turun ke 1550. Ini target pertama ya, dan saat ini dia rebound dari situ ya. Secara teknikal dia sudah mencapai target turunnya. Jadi kalau misalkan Anda mau cari trading cepat ya, Anda coba beli di harga support ini ya, kemudian Anda sell di resist terdekatnya seperti itu. Tapi kalau plan Anda bulanan, ini pertanyaannya ada 2 ya, soalnya saya tangkap ya. Jadi pertanyaan pertama, bulanan kondisinya BRIS harus seperti ini, uptrend dulu. Ini umurnya mungkin lebih dari 3 bulan ya. Tapi kalau kurang dari 1 bulan bisa dikategorikan cepat ya, Anda bisa melakukan swing trade ketika dia downtrend. Seperti hari ini kan dia masih downtrend, atau mungkin saja dia akan konsolidasi dengan TP di 1680 ya. Jadi ini sangat tergantung lagi-lagi ya. Kalau Anda mau pertanyaan pertama, pastikan kondisinya uptrend. Tapi kalau yang kedua, Anda bisa trading di kondisi apapun, di kondisi uptrend, downtrend, selama upside-nya cocok untuk Anda ya. Kalau saat ini kan upside-nya berapa? Kalau dia rebound itu mungkin 5%, 4% sampai dengan 7%-an. Jadi kalau buat kami kurang terlalu cocok saat ini. Kapan kira-kira? Saya nggak tahu kapannya. Yang jelas saat ini belum ya, seperti itu. Selamat malam Pak Yev, mohon dibahas saham Pada. Apakah risk rewardnya masih menarik untuk trading, entry dan exit di harga berapa? Kita coba lihat ya. Pada
ini saham ini kondisinya saat ini masih dalam tren turun ya, di bawah EMA 60, dan kalaupun kita tarik trend line, dia masih dalam kondisi downtrend. Nah, berarti upside-nya dari wave yang terakhir ini ya, kita coba tarik Fibo. Kita gunakan H4 ya. Untuk terdekat TP1 ya, itu berapa persen? Itu sekitar 4%. Untuk TP kedua, dan kebetulan ini adalah resist, itu sekitar 17%. Jadi secara upside cukup ya, cukup bagus. Kalau Anda mau mengabaikan tren, kalau kita kan sekarang ini fokus di saham yang sedang uptrend aja ya, karena banyak sahamnya uptrend sebenarnya. Dengan risk di 115 itu sekitar 4%. Jadi 17 banding 4 menurut saya ya bisa dicoba ya, gitu. Sekali lagi, ini downtrend ya, kalau Anda nggak disiplin bahaya ya, seperti itu. Oke. Sore Pak Yop, saya beli saham Pipa ARB berjilid sampai dengan minus 35%. Nah inilah ya, kemarin ada yang bertanya menerapkan strategi beli ketika ARB. Nah kalau ARB-nya berjilid-jilid sampai 35% seperti ini kan nggak enak ya. Bagaimana cara keluar terbaik? Harus cut loss atau average atau hold? Nah, untuk average atau melakukan pembelian lagi di harga yang mungkin lebih rendah, itu sangat tergantung dengan satu ya, alokasi beli Anda saat ini yang sedang Anda hold itu berapa PV. Kedua, cash on hand Anda berapa PV. Tanpa itu, saya dan advisor di PTR Peer dan Peers tidak boleh memberikan saran tambah ataupun kurangi. Jadi yang mungkin saya bisa kasih tahu kalau misalkan kondisinya teknikalnya seperti apa ya, coba kita lihat ya. Pipa, ini mungkin saham baru ya. Nah, di 100 berapa modalnya? 35% dari harga saat ini. Mungkin modalnya nggak tahu ya, ini tidak disebutkan di 113. Jadi menurut saya ya ini pertama dia downtrend, dan kedua dia saham baru, secara teknikal mungkin masih relatif sangat sulit untuk dibaca, dianalisis dan diproyeksikan. Yang jelas dia saat ini sedang downtrend, dan potensi turunnya ini apakah sudah tercapai atau belum ya. Nah ini target ekstensinya itu di 60 ya, di 60 itu ekstensi pertama, karena mungkin mentoknya di 50 ya, jadi bisa aja dia tidur di 50. Nah maka dari itu pertama saham ini kan sekarang ini di 70 ya, mungkin masih ada aturan di PTR Peer dan Peers tidak boleh memberikan saran saham di bawah 70. Jadi kalau misalkan besok nih turun lagi, ya udah bye bye. Nah bagaimanakah exitnya? Kalau diberikan rebound, menurut saya harus exit ya, harus exit. Takutnya apa? Takutnya di bawah ARB berjilid-jilid lagi. Ini pelajaran ya buat yang mungkin pemula, yang suka nangkep dikiranya saham turun, hari ini turun, besok bisa lebih turun lebih dalam lagi. Jadi perlu dianalisa dulu, jangan asal beli gitu loh. Kita perlu menyayangi uang. Kalau uang itu digunakan dengan hati-hati, terlalu hati-hati juga nggak bagus. Yang jelas Anda sudah menjalankan SOP. Kalau Anda mau trading itu ada SOP-nya, harus melakukan analisis dulu, harus membuatkan trading plan dulu ya. Membuat trading plan ada stop loss-nya, ada alokasinya, ada TP1, ada TP2, seperti itu. Nah itu namanya Anda sayang dengan uang. Kalau Anda sudah jangan sampai melihat saham turun langsung dibeli aja, dibeli terus. Nah itu namanya tidak sayang uang. Meskipun mungkin Anda hoki dapat profit habis itu, tapi menurut saya bukan masalah profit atau tidak, tapi perilaku kita sayang dengan uang modal kita atau tidak. Itu cara kita menjalankan, cara kita mengelolanya itu loh. Ya kalau saham seperti Pipa seperti ini menurut saya ya saat ini cari yang lain dulu ya. Seperti itu. Skip ya, ada promo trade vesting ini ya, promo trade vesting bagi Anda yang ingin join PTR Plus Peers 12 bulan Anda bisa coba ini. Ya bulan kemarin ada di langsung 2 hari langsung habis. Jadi silahkan manfaatkan segera karena ini terbatas ya. Oke, lanjut. Basking Pak, trading apa ada potensi untuk masuk? King ini pertama dia saat ini dalam fase koreksi ya. Terakhir PTR beli sudah naik sangat banyak ya. King ini mungkin sudah
100%-an, kita beli di 170 ya. Di PTR ya ini ya. Di saham trading tentunya. Tanggal 17 Maret. Kemudian TP-nya tentu saja sudah tercapai semua, sehingga kalau saat ini kita pertimbangkan untuk beli lagi, mungkin belum ya. Nih ya. Nah, ini kita beli di 172 dan harga sekarang ini sudah 300-an ya. Jadi tanggal berapa? Kita beli tanggal 17 Maret ya. 17 Maret ini. Ketika kita beli nggak langsung naik ya, tentunya. Ini udah naik 100 lebih dalam waktu berapa minggu ya ini ya. Mungkin 1 bulanan ya. Nah, saat ini dia koreksi. Kalau mau beli lagi di harga saat ini menurut saya kurang terlalu menarik, karena ya downside-nya mungkin ini akan cukup besar mengingat dari kenaikan yang sudah terjadi gitu ya. Kalau kita lihat dari technical, dia saat ini konsolidasi turun. Jadi kalau pola ini belum diselesaikan, menurut saya ditunggu aja sambil trading saham yang lain dulu. Ya ini polanya menyempit ya. Artinya apa? Selain dia tinggi, selain dia sudah naik tinggi, kedua ruang geraknya itu menyempit. Semakin sempit, semakin lama semakin sempit kan. Semakin waktu berjalan semakin sempit, semakin kecil upside dan downside-nya tentunya. Nah inilah makanya kalau kita melihat pola seperti ini, saran saya sih tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Apakah dia akan breakdown baseline-nya atau dia breakout dari resistnya. Kalau tidak, ya biarin dulu aja gitu. Itu saran saya sih ya. Oke. Selamat malam Pak Yep, mohon dibahas technical ESA untuk swing. Apakah ada potensi rebound penutupan harga hari ini? Terima kasih sebelumnya. Semoga Pak Yep dan tim sehat selalu. Terima kasih Bu Yuli. Semoga Bu Yuli dan keluarganya juga sehat. Sukses semua ya. Oke, kita lihat ESA sudah turun sangat dalam saham ini, karena terakhir ini ada konsultasi juga di harga 900-an ya. Untung konsultasi, kalau nggak konsultasi itu mungkin saat ini dalam posisi yang kurang enak gitu ya. Nah, karena ini ARB juga ya, ARB. Sekarang ini ARB sangat mudah karena cuma 6%, 7%. Kalau saya mungkin untuk trading ya pertanyaannya. Untuk swing saat ini mungkin belum ada indikasi untuk sana untuk swing. Jadi ini pola turunnya ini sedikit melandai. Ya, dilihat dari sudutnya ini dia mulai sedikit konsolidasi menyempit ya. Maka dari itu kalau saya mungkin akan menunggu ya. Ini swingnya tentu saja ini mungkin saja ini akan signifikan. Mungkin resist terdekat 635 dapat dipertimbangkan sebagai penentunya. Kalau dia bisa lewati itu, artinya dia akan menguji resist yang cukup tinggi, yaitu di misalkan ya di gap terdekat itu 12% di harga 700. Kedua mungkin saja di 800. Tapi yang possible masih di bawah downtrend line atau di bawah EMA 60 ya, di resist gap. Tapi sayangnya gap ini tidak searah dengan tren. Jadi probability-nya kalau saya pelajari di teori Gartley itu di bawah 50%. Jadi maka dari itu kalau kita lihat dari saat ini potensi pullback-nya baru akan muncul ketika dia pullback atau swing ya. Pertanyaan untuk swing kalau dia sudah di atas 625 dengan proteksi tentunya ada di 570 ke bawah. Seperti itu. Tolong bahas technical ISSP secara risk dan reward, apakah menarik untuk ditradingkan? Terima kasih. Oke. Kita lihat ISSP, kita lihat dulu potensinya untuk pullback ya ini mungkin ya, atau swing, karena dia kondisinya saat ini konsolidasi. Ini konsolidasi juga, artinya risk dan reward ditentukan oleh resist dan support konsolidasinya dulu ya. Jadi sekitar 8 sampai dengan 11%. Risknya itu sekitar 9%. Jadi kurang terlalu menarik buat saya. Jadi mungkin lebih bagus kalau dia sudah turun di support dan rebound. Rebound itu ya mungkin dia terkonfirmasi rebound, ada satu candle yang bagus gitu. Artinya kita bisa memproteksi satu tick di bawahnya.
Kemudian itu yang pertama, kalau dia masih konsolidasi. Yang kedua, kalau dia sudah breakout dari resist konsolidasinya, baru mungkin kita akan melihat upside yang lebih besar ke 0,2 atau ke 0,3 gitu ya. Seperti itu. Sekarang ini belum. Pipa sudah saya bahas tadi ya. Jadi menurut saya kalau ada naik segera exit. Breeze S1 dan S2 di berapa? Tadi sudah saya bahas Breeze tapi mungkin tidak membahas support dan resistnya. Kita coba support S1 dan S2 ya. Udah kayak kuliah ya, S1 S2. Gak apa-apa. S1 saya anggap support gitu ya. Support yang terdekat yang sudah kita bahas sebelumnya itu di 1550. Kemudian yang kedua itu di 1440 ya di sini. Ini agak jauh lagi, ada support 3 juga. Jangan lupa itu di 1100, tapi sementara ini di dua area ini. Seperti itu. Terakhir ya, kita akan bahas MDKA. Bisa entry di berapa Pak untuk trading? Oke, kita lihat MDKA. Juga ini juga lumayan turun ya saham ini. Nah, ini target turun kita masih belum tercapai. Target pertama sudah tercapai di 3350. Target kedua kita di ekstensi pertama itu di 2690 atau di bawah 2700. Nah, saat ini dia sudah pullback. Jadi pullbacknya ini belum merubah. Sementara ini dia masih memungkinkan untuk ke bawah sini. Jadi saya akan tunggu di bawah ya. Kalau nggak dikasih ya udah. Yang sekarang ini uptrend juga masih banyak ya. Mungkin ini dia akan pullback dulu ke 3350 atau target turun sebelumnya itu cuma 5%-an, maka dari itu ya buat apa ya, seperti itu. Oke, sudah kita bahas semua. Sekali lagi hari ini ada promo trade vesting in May, bundling PTR 12 bulan dan Pierce 12 bulan, diskon 50%. Jadi silakan apabila Anda ingin trading plus invest bersama YEF ya di layanan PTR dan Pierce, silahkan manfaatkan penawaran ini. Terbatas ya, ini sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 hari Minggu besok. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan di F-Talk ini adalah opini pribadi, analisis pribadi, prediksi pribadi, bisa benar dan bisa salah. Anda perlu melakukan pekerjaan rumah ya untuk melakukan analisis lagi, kemudian buat trading plan kalau Anda trading, atau investing plan kalau Anda invest, analisis fundamentalnya dulu dan sebagainya ya. Jangan sampai Anda menelan mentah-mentah informasi yang kami sampaikan. Jadilah penonton yang bijaksana juga ya. Dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe apabila belum ya. Gitu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.